pasar naik sepeda, di jalan nabrak tembok. Kita lanjut belajar matematika, jaring-jaring kubus dan balok. Halo anak Pak Guru, kita kembali belajar matematika bertemu bersama Pak Guru ya. Hari ini kita belajar jaring-jaring balok masih bersama Pak Guru Paki Ginting ya. Nah, kita akan belajar tentang jaring-jaring kubus dan balok ya. Jaring-jaring kubus dan balok. Mungkin anak Pak Guru ini bingung, itu jaring-jaring apa ya? Nah, agar anak-anak Pak Guru nggak bingung ya, kita langsung aja ke contohnya ya. Nah, perhatikan dulu gambar berikut ini. Nah, kenapa bisa menjadi seperti ini bentuknya ya? Jika rusuk dipotong ya, rusuk pada kubus, ya kita belajar jaring-jaring kubus dulu. Jika rusuk pada kubus, nah ada kubus di gambar pertama. Jika rusuknya itu kita guntingin aku, seperti gambar kedua, kubus rusuknya dipotong dan dibuka, maka akan membentuk jaring-jaring kubus. Nah, rangkaian bidang datar persegi atau sisi-sisi yang apabila dipasang atau dirangkaikan akan membentuk sebuah kubus. Nah, jika dipasangkan kembali itu akan membentuk sebuah kubus. Nah, ada beberapa jaring-jaring kubus ya, Bapak bagi menjadi beberapa pola ya. Ada pola 141, maksudnya pola 141 ini apa ya? Nah, jika kubus dipotong ya, bisa kita buat menjadi pola 141 ya. Sisi di baris 1 ada satu sisi ya. Di baris 2 ada 4 sisi. Di baris 3 ada satu sisi. Nah, mungkin kalian masih bingung ini, kenapa 141? Karena di atas itu, satu baris itu, yang paling atas dari ke-6 gambar ini ya, ada satu sisi di atas, 4 sisi di tengah, dan satu sisi di bawah. Aku coba kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, sekarang pola 231 biar lebih paham. Pola 231 maksudnya di baris pertama itu ada 2 sisi. Di baris ketiga itu ada 3 sisi, dan di baris ketiga itu ada satu sisi. Jadi polanya 2 3 1. Baris 1 ada 2, baris 2 ada 3, baris 3 ada 1. Nah, gitu ya. Ada juga pola yang lain yaitu pola 2 2 2. Nah, di baris 1 ada 2, baris 2 ada 2, baris 3 ada 2. Nah, paham ya? Nah, Bapak yakin paham maksud Pak Guru apa ya? Ini semua adalah jaring-jaring kubus yang aku, jadi ada banyak jaring-jaring kubus. Nah, ada tersedia di situ Bapak tulis alas dan tutupnya. Nah, sekarang kita masuk gambar jaring-jaring kubus. Pola 330, berarti di baris pertama ada 3, di baris kedua ada 3, di baris ketiga tidak ada, 0, habis. Ya, nggak ada, karena cukup dengan 3 saja udah bisa membentuk kubus ya. Jika kita hubungkan kembali, kita susun kembali, dia akan membentuk kubus. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke jaring-jaring balok. Nah, hampir sama seperti jaring-jaring kubus ya. Rangkaian bidang datar persegi panjang, sisi-sisi atau sisi-sisi yang apabila dipasang atau dirangkaikan akan membentuk sebuah balok. Nah, ini kalau jaring-jaring balok ini ada banyak. Nah, ada banyak ya kalau jaring-jaring balok ini. Nah, jika dipotong ya, ini balok dipotong pada rusuknya dan dibuka itu di gambar kedua itu, setelah kita buka balok itu nangku, dia bisa membentuk jaring-jaring balok. Nah, kalau kita bukanya seperti tadi, jaring-jaringnya berbentuk seperti yang gambar tadi ya. Nah, sekarang ada banyak sekali jaring-jaring pola balok ini ya, yaitu pola 141. Nah, pola 141 ini ada banyak ya nangku. Bentuknya. Nah, lihat perhatikan yang sesuai gambarnya ini, warnanya ini adalah dia yang berhadapan ya. Yang sesuai warna gambarnya, dia adalah sisi yang berhadapan. Nah, ini gambar jaring-jaring balok pola 141 masih ya. Nah, perhatikan kalau warnanya sama, berarti dia adalah sisi yang berhadapan. Nah, kalau yang kuning sebagai alas, berarti yang kuning yang satu lagi sebagai tutup, begitu ya. Nah, ada banyak, ada 21 ya. Gambar jaring-jaring pola 1/1. Nah, ini ada pola 1/1 juga ya, berarti ada 30. Nah, ada juga pola 231. Nah, pola 231 itu bagaimana? Jika kubus itu kita potong membentuk pola 231. Di baris pertama ada 2 sisi, di baris kedua ada 3 sisi, di baris ketiga ada 1 sisi. Nah, ini dia. Berarti ada banyak sekali ya aku jaring-jaring balok ini. Nah, ada lagi jaring-jaring balok pola 231 ya, masih 231. Nah, baris pertama ada 2, baris ketiga 2 ada 3, baris ketiga ada 1 ya.
Nah, sekarang kita lihat pola 2-2-2. Ya, baris pertama 2, baris kedua 2, baris ketiga 2. Nah, diperhatikan. Hampir mirip-mirip tapi berbeda ya, anakku. Nah, ini ada gambar jaring-jaring balok pola 3-3-0. Nah, di baris pertama 3, baris kedua 3, baris ketiga tidak ada ya. Jadi 3-3-0. Nah, begitulah anakku tentang pembelajaran kubus dan balok, cukup sederhana tapi harus dipelajari dengan baik agar jangan ada yang bingung ya. Begitu ya anak-anak Pak Guru, tetap semangat belajarnya ya. Nah, untuk tugas anak-anak Pak Guru ya, anak-anak Pak Guru Bapak tugaskan menggambarkan dengan rapi masing-masing 5 jaring-jaring kubus dan balok. Jadi ada 10 gambar nanti ya. Begitu ya anak-anak Pak Guru, tetap semangat, salam sehat, salam SFD.